Seperti tema tahun ini adalah The Year of Glorious Provision. Maka saya berdoa dan kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, kemuliaan Tuhan itu mengalir atas kehidupan kita, atas gereja di tempat ini. Amin. Nah, minggu-minggu lalu kita mengutip ayat Matius pasal 7 ayat yang ke-7, betul? Mintalah maka kamu akan mendapatkan, carilah maka mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bapak Ibu sekalian, banyak yang bertanya, sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu, sudah berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun, aku minta, aku cari, aku ketuk, tapi aku tidak mendapatkan. Tapi pintu tidak dibukakan. Sering umat Tuhan bertanya tentang ini. Sering umat Tuhan bertanya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala di gerejanya. Bertanya, apakah Tuhan mendengar doa? Apakah Tuhan masih mendengar doaku? Apakah Tuhan masih mau menyedengkan telinganya atasku? Bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah meminta? Seperti Matius pasal 7 ayat 7. Ada lagu pujian seperti ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi ada kata apa? Waktu. Waktu siapa? Waktu Tuhan. Yuk mari kita baca Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ada di depan, mudah-mudahan terbaca ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa ia itu? Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi waktunya di situ bukan waktunya kita, bukan waktunya saya, bukan waktunya Anda, tapi waktunya Tuhan. Tuhan yang membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi janji Tuhan itu tidak pernah berubah, katakan amin. Kekal selama-lamanya. Janji Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah. Janji Tuhan itu tidak pernah dapat digagalkan oleh manusia. Janji Tuhan itu tidak pernah gagal. Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia, apa katanya? Apa katanya? Tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak bisa menyelami. Ada cara di mana Tuhan memandang segala sesuatu atas hidup kita. Ada cara Tuhan memandang segala sesuatu atas rancangan-rancangannya atas hidup kita. Nah, kita kadang juga menggunakan cara kita. Cara pandang kita. Kita tidak menggunakan bagaimana cara pandang Allah, lensanya Allah, cara Allah melihat segala sesuatu terhadap hidup kita. Dan kemudian kita pakai cara pandang kita sendiri. Nyambung enggak kira-kira? Bisa nyambung? Coba kita baca Roma pasal 12 ayat 2. Roma pasal 12 ayat 2. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang dikatakan apa? Berubahlah.
oleh pembaruan budimu, pikiranmu. Sehingga apa? Jadi waktu kapan kita dapat membedakan manakah kehendak Allah? Kapan kita bisa tahu kehendak Allah? Waktu kita berubah oleh pembaharuan budi kita, pikiran kita. Jadi kita tidak bisa meraih apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita kalau kita masih pakai cara pandang kita. Kalau kita tidak berubah, kalau kita masih ngotot dengan cara pandang kita manusia, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari Allah. Dari awal sampai akhir. Waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, bahkan dikatakan apa? Sebelum manusia itu dilahirkan, Tuhan sudah apa? Merancangkan. Katakan merancangkan. Jadi kalau kita tahu ini saja, bahwa sebelum kita dilahirkan, Tuhan itu sudah punya rancangan atas hidup kita. Maka kita akan berkata, wah, hidupku ini betul-betul luar biasa di mata Tuhan. Betul? Coba kalau Anda bayangkan, Anda ketemu Presiden Jokowi, lalu Jokowi bilang apa? Jokowi bilang seperti ini, Pak, Bu, Bro, Sis, aku punya rencana atas hidupmu. Apa rasa Anda waktu dengar kalimat ini? Oh, senang. Tapi ketahuilah yang bicara ini adalah firman Tuhan, Tuhan sendiri. Bahwa sebelum engkau dilahirkan ke dalam dunia ini, Dia sudah punya rancangan atas hidup kita. Mari kita baca Yeremia pasal 29. Ayat 11, 12, dan 13. Yeremia pasal 29, ayat 11, 12, dan 13. Sebab aku ini, siapa aku itu? Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui apa? Rancangan-rancangan ya apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu karena Tuhanlah yang merancangkan semua atas hidup kita. Dan rancangan Tuhan itu apa? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Bukan apa? Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ada kata rancangan, katakan rancangan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita lewat firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu Tuhan tuh merancangkan, katakan rancangan. Merancangkan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia tidak tiba-tiba jadikan langsung manusia. Tapi Dia ciptakan apa? Bumi, langit, dan serta isinya. Baru Dia ciptakan manusia. Ada rancangan Tuhan di situ atas manusia. Nggak tiba-tiba langsung jadi manusia. Betul? Tuhan kita bukanlah Tuhan yang sembrono. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang asal jadi.
Tuhan kita adalah Tuhan yang merancangkan segala sesuatu itu dengan indah dan sempurna. Coba bayangkan begitu Anda bangun pagi hari, lalu matahari itu terbit setiap pagi dengan begitu indah dan cerahnya. Dan itu terjadi setiap hari. Dan kita nikmati. Coba bayangkan bagaimana Tuhan mengatur tata surya itu. Ada bumi, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Sedemikian rupa berputar menurut porosnya. Ada planet-planet yang lain. Bukankah Tuhan merancangkan itu semua dengan sempurna? Hai anak-anak Tuhan. Tuhan saja merancangkan segala sesuatu dengan teratur, dengan rapi, dengan tertata. Tuhan yang sudah merancangkan dengan teratur, rapi, dan tertata itu. Jangan apa yang Tuhan sudah buat itu. Kau buat hidupmu sembrono, semaunya, seenak dewe. Iya, hai orang-orang muda, atur hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan seenak dewe, selemak bae, sembrono. Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah gagal atas rancangan hidup kita. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menggagalkan rancangan Tuhan itu atas hidup kita. Termasuk diri kita. Betul? Rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Tapi yang ada, kita bisa mengabaikan rancangan Tuhan itu. Betul? Tuhan sudah rancangkan sedemikian rupa, tapi kita abaikan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Dia mengatur segala sesuatunya itu sedemikian rupa dengan teratur, dengan rapi, dengan indah. Banyak anak-anak Tuhan mengharapkan segala sesuatu itu terjadi dengan tiba-tiba. Mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Perlu mujizat Tuhan? Perlu. Saya tidak anti dengan KKR di sana sini. Tapi waktu kita bertumbuh, kita mengerti bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya, ada prosesnya. Ada rancangan Tuhan di sana. Engkau didewasakan bukan dengan mujizat, bukan. Tapi engkau didewasakan oleh firman Tuhan. Saya berdoa di tempat ini, di gereja ini, engkau didewasakan bukan dengan dinabobokkan. Ya. Kuasa dunia pun dapat melakukan kesembuhan-kesembuhan itu. Tetapi dengan itu, engkau tidak akan pernah dewasa secara rohani. Ya, pertumbuhan itu di dalam, bukan di luar. Damai sejahtera itu, kedewasaan itu ada di dalam, bukan di luar. Anda rasa peace, damai sejahtera, shalom itu di dalam, bukan di luar. Mengerti maksud saya? Ada orang merasakan damai sejahtera waktu dia tanggal muda. Damai sejahtera dia. Itu di luar, bukan di dalam. Kalau dia ada masalah, hidupnya tidak damai sejahtera. Damai sejahtera itu di dalam. Apapun yang terjadi. Ya, mau susah, senang. Mau sukacita, mau sedih, dia tetap damai sejahtera. Tenang, peace di dalam. Dalam suka dukaku kan tetap tertawa. Di sini peace itu.
bukan di luar. Kalau di dalam, maka tidak ada satupun yang dapat mempengaruhi. Tidak ada faktor-faktor eksternal yang bisa dapat mempengaruhi. Waktu kita tahu bahwa Yesus itu ada di dalam hidup kita, sukacita itu, damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat tergoyahkan dengan situasi dan keadaan apapun. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada di atas bukit, di atas puncak. Dan kita juga percaya Dia juga ada di atas, di bawah lembah. Yesus ada di atas bukit, di puncak karir kita. Dia juga ada waktu kita susah, waktu kita ada di bawah lembah. Dan waktu kita tahu itu bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, gak takut kita, peace, tenang, gak khawatir, gak ketakutan. Tapi kadang-kadang masalahnya, sadar gak kita bahwa ada Yesus di dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita tidak mengakui ada Yesus dalam hidup kita. Kita mengakui bahwa otoritas di dalam hidup kita itu adalah kita sendiri, bukan pribadi Yesus yang sudah menebus hidup kita. Ya, coba lihat apa yang terjadi di Markus pasal 4 ayat 38. Yuk baca sama-sama 1, 2, iya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Coba perhatikan, waktu angin badai terjadi, waktu angin ribut terjadi, Yesus lagi ngapain? Apa yang firman Tuhan sedang ajarkan buat kita? Peace itu di dalam. Waktu badai angin ribut itu menghantam kapal itu, Yesus tidur. Pak Gembala udah cak tidur semalam, banyak pikiran aku. Terus kalau kamu enggak tidur, karena banyak pikiran itu, memang setelah kamu bangun selesai? Enggak juga. Mintalah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan. Mintalah maka kamu akan diberikan. Terus apa katanya? Carilah kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Minta, dikasih. Cari, dapat. Ketuk, pintu dibukakan. Tapi coba lihat bagaimana murid-murid. Waktu angin ribut itu datang, waktu angin ribut itu kapal itu. Mereka panik, mereka ketakutan padahal ada Yesus dalam kapal itu dan Yesus tidur. Lalu apa kata mereka? Guru, engkau tidak peduli kalau kita. Sering enggak kita seperti itu? Waktu ada masalah, waktu ada kondisi dan situasi yang menurut kita membuat kita dalam keadaan bahaya. Lalu kita bilang, di mana Tuhan? Kok Tuhan diam saja? Kita pakai cara pandang kita. Lalu kita bilang Tuhan diam saja, Tuhan tidak bikin apa-apa, Tuhan tidak dengar doa saya, Tuhan tidak jawab permintaan saya, permohonan saya. Kita tidak lihat. Tuhan mau bilang, aku tidur nih, aku tenang nih. Lihat, itu tidak membahayakan kamu. Itu tidak ada apa-apanya. Tenang.
Tapi murid-muridnya tidak bisa tenang, murid-muridnya panik. Sampai mereka bilang apa? Kau tidak peduli Tuhan, kalau kita akan bina, Tuhan kok diatur-atur. Betul? Kiranya Tuhan menjawab doa kami. Kiranya Tuhan Engkau mendengar doa kami. Tuhan kok diatur-atur? Siapa yang ngatur? Siapa yang ngatur hidupmu? Tuhan. Tuhan yang ngatur hidup kita. Tapi dalam doa kita kadang-kadang kita ngatur Tuhan. Damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Karena Yesus, Sang Damai Sejahtera itu, Shalom itu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi waktu kita berdoa, pakailah cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia. Waktu kita menghadapi tantangan, kesulitan, hambatan, pakailah cara Tuhan memandang masalah itu, bukan cara pandang kita manusia. Bagaimana kita menggunakan cara pandang Tuhan? Makanya diperlukan firman Tuhan. Makanya perlu Anda dengar firman Tuhan. Saya diberkati dengan ayat yang sering dibaca dan sering dikhotbahkan. Dan saya sering berkata, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan sama seperti Petrus waktu berjalan di atas air. Waktu matanya fokus kepada Yesus, dia berjalan di atas air. Tapi waktu angin ribut itu datang. Dia mulai, kalau kita tidak fokus mata kita kepada Tuhan, kita beralih kepada situasi dan keadaan, kita jadi goyah. Tapi ada satu hal yang saya boleh belajar yang Tuhan tunjukkan. Ada sesuatu yang baru saya temukan. Mari saya cerita sama Pak Reva. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi waktu itu murid-murid lihat apa? Hantu. Coba baca ayat sebelumnya. Waktu Yesus datang, waktu mereka menghadapi gelombang angin ribut yang besar, Tuhan Yesus yang berhari-hari berjalan bersama-sama dengan mereka, melakukan banyak mujizat, mengadakan pengajaran demi pengajaran. Iya kan? Pagi ke pagi kan mereka kan, kemanapun Yesus pergi mereka ada kan. Tapi waktu mereka dalam keadaan ketakutan, mereka tidak kenal lagi Yesus. Dan mereka berkata apa? Hantu. Kalau kita lagi panik, lagi ketakutan, lagi ada masalah, kadang-kadang kita tidak bisa kenal Tuhan kita. Terus Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Lalu Petrus berkata apa? Ini, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Coba perhatikan ini. Kalimat berikutnya. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Cuma satu kata, datanglah. Full power ya. Hari ini dia berkata kepada saya dan Anda, datanglah. Datanglah. Sudahkah kita datang kepada Dia?
Waktu engkau dalam keadaan terjepit. Waktu engkau merasa sepertinya tidak mampu lagi. Tidak kuat lagi. Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini bicara tentang satu kata, datanglah. Datanglah. Firman Tuhan berkata, datanglah. Kalau hidupmu mau berjalan di atas air, air bicara tentang firman Tuhan. Waktu engkau mau bahwa semua firman Tuhan itu terjadi di atas semua hidupmu. Datanglah, datanglah, datanglah tiap hari pada Dia, datanglah tiap waktu pada Dia. Doa, baca firman, doa, baca firman, doa, baca firman. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Nah, waktu kita datang, tadi ada kata waktunya Tuhan. Katakan waktunya Tuhan. Nah, waktu kita nunggu waktunya Tuhan, di situ kita baca Kolose pasal 4, tidak ada di slide saya. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama, 1, 2, iya. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil, ada kata apa? Bertekunlah. Bertekunlah. Kata dasar bertekunlah itu apa? Tekun. Apa arti tekun? Rajin. Apalagi? Tekun. Hah? Serius. Tekun itu rajin, serius. Ada lagi? Hah? Selalu melakukan, apalagi? Tekun. Ada yang namanya tekun di sini. Nah, besok kalau kalian punya anak, kasihlah nama tekun gitu ya. Tapi mesti tahu dulu arti tekun itu apa. Teguh, apalagi? Wah, teguh pula, sudah tekun-teguh. Teguh Santoso. Teguh. Tekun itu apa tekun? Hah? Giat. Oh, apalagi? Di dalam ketekunan itu ada kesetiaan. Setia menanti waktunya Tuhan. Tahu setia? Setia tuh nunggu kan sampai janji Tuhan itu terjadi. Waktu saya bicara dengan Pak Yoel, dengan Pak Reva tentang gereja di tempat ini. Saya bicara dengan orang-orang di sinode. Saya ketemu kata ini, tekunlah. Setia. Sama seperti Yesus setia. Ada sabar? Ada sabar di situ? Ada sabar menanti waktunya Tuhan. Kalau tekun itu pasif atau aktif? Aktif. Nggak diem saja. Waktu Tuhan merancangkan segala sesuatu tuh aktif atau pasif? Aktif.
Dia rancangkan semuanya itu indah. Dia atur semua yang ada di bumi sebelum manusia itu ada. Dia menciptakan. Aktif. Jadi waktu kita nunggu dengan setia, menanti dengan setia, kita tetap aktif. Sama seperti Tuhan aktif sampai dia menciptakan manusia. Tidak pasif. Dia menciptakan segala sesuatu untuk manusia sampai manusia itu diciptakan. Saya rindu jemaat di tempat ini. Bukan jemaat yang pasif, tapi jemaat yang aktif. Sambil terus menunggu waktunya Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Waktu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya pengen punya mobil. Saya ingat dulu, ya. Waktu kami pengen punya mobil. Waktu saya pengen punya mobil gara-gara si abang waktu itu digendong. Saya gendong, saya waktu itu masih tinggal di Trikora. Lagi ngobrol dengan tetangga. Saya pernah khotbah ini rasanya. Kami tinggal di kompleks dan dalam kompleks itu ada pejabat, anggota DPR. Jadi kalau gitu mobil dinasnya mobil bagus gak kira-kira? Bagus. Jadi si Lukas ini mungkin tipenya tipe visual, lalu dia tahu mobil bagus. Masih bayi, belum bisa ngomong, belum lurus ngomongnya kalau kita ngomong. Tiba-tiba dia brum 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 brum. Terus saya lagi ngobrol sama tetangga. Terus tetangga itu banyol. Apa banyol itu ya? Canda lah. Tapi candanya itu buat saya baper waktu itu. Dahlah bang. Nggak mungkin bapakmu punya mobil. Bapakmu terlalu jujur orangnya. Bapakmu terlalu baik. Terus saya ndak tideng aleng-aleng, saya langsung balik ke rumah karena bapernya saya. Lalu saya kunci pintu kamar saya. Terus saya berlutut, Tuhan, memang kalau saya baik, kalau saya jujur, saya ndak boleh punya mobil Tuhan. Saya ndak tahu istri saya ingat ndak waktu itu. Terus saya bawalah ke showroom. Terus saya ambil brosurnya. Terus saya tanya harganya. Dia udah cuil-cuil ya. Hari-hari ini dia kumat lagi, suka cuil-cuil saya kalau saya lagi ngomong. Dia cuil-cuil, memang kau ada duitnya? Kan kalau nanya enggak pakai duit, saya bilang. Terus kami ke showroom mobil bekas. Terus saya tawar. Pakai nawar lagi, ada juga enggak duitnya kan? Kan nawar enggak pakai duit, saya bilang. Terus saya potong brosur itu, saya tempel di meja rias kami. Terus dia bilang, sudah gila. Ya, saya sudah gila, sebentar lagi ku cekek kau, aku bilang. Tapi tiap pagi saya berkata kepada diri saya sendiri, saya berdoa, saya kerja hari ini untuk ini Tuhan. Ada goal, ada doa, ada permintaan. Aktif enggak? Aktif. Nggak pasif. Waktu mau punya rumah juga kayak gitu. Saya hitung-hitung. Dihitung. Terus yang dihitung juga nggak ada. Tapi boleh dong berdoa. Boleh dong bermimpi. Boleh dong punya iman. Ya, melangkah dengan iman. Iman itu kan melihat yang tidak ada kan? Betul kan? Kalau melihat yang sudah ada bukan iman. Amin. Kan sudah ada, amin Tuhan. Tapi belum ada iman. Kami ingat waktu itu, datanglah kami ke mama. Mak, carikan dulu mak uang mama. Uang apa? Uang pensiun. Nah, otaknya jalan waktu itu ya. Ambillah rumah kecil. Kami ingat waktu itu. Nggak, sudah jadi rumahnya, ya Tuhan. Rumah kami dulu Pak Reva,
Disitulah ruang tamunya, disitulah apa dapurnya, disitulah apa lagi? Tipe tipe 27. Kecil. Jadi pas waktu jadi, kok jadinya seperti ini, kecil gitu ya. Tapi Tuhan atur semuanya. Dan waktu kami berdoa. Dan saya ngerti kata tekun ini. Menanti waktunya Tuhan sampai benar-benar terjadi. Ada kesabaran, ada kesetiaan. Betul? Ya, yang menguji segala sesuatu itu adalah waktu. Dan waktu kita datang sama Tuhan, ada kekuatan. Waktu kita datang sama Tuhan, kita boleh berjalan di atas air itu, berjalan di atas firman itu. Dan firman itu terjadi satu demi satu dalam hidup kita. Terjadi. Datang. Maukah kita datang kepada Tuhan? Mungkin selama ini kita belum pernah minta, jangan-jangan. Betul? Mungkin belum pernah minta kita. Mungkin selama ini belum benar-benar mencari. Atau belum pernah sama sekali mengetuk pintu itu. Datanglah. Mintalah. Cari dia. Ketuklah. Lalu nantikan waktu itu. Nantikan dengan ketekunan. Sampai itu terjadi menurut waktunya Tuhan. Sekali lagi. Yeremia 29 tadi. Yeremia 29, 11, 12 dan 13 tadi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai kamu, mengenai kita. Demikian firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Gak ada rancangan kecelakaan untuk kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik untuk kita. Jadi jangan pernah ucapkan sedikit pun, sekalipun, Tuhan, kok alangkah sialnya hidupku. Datang lagi masalah demi masalah, belum selesai satu, datang lagi. Ya, perkataanmu itu imanmu. Keyakinanmu itu terjadi atas imanmu. Dan firman Tuhan bilang apa? Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik, jangan pernah bilang itu dari Tuhan. Saya ingin berkata, hari ini tanggal 22 Januari 2023. Bahwa Tuhan merancangkan apa? Yang baik. Rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Di sepanjang tahun 2023 ini setelah masa COVID. Waktu dunia berkata tahun ini adalah tahun yang resesi. Maka saya mau berkata seperti Ishak menabur di waktu kering. Disitulah dia panen. Berapa kali lipat? Di situ juga dia menjadi kaya, tambah kaya, kian kaya. Dan itu terjadi atas hidup kita. Dia akan mengembalikan apa yang hilang dalam hidup kita tahun-tahun ini. Kalau tahun-tahun yang lalu banyak yang hilang dalam kehidupan kita. Entah karena COVID, entah karena situasi dan keadaan. Tapi yakinlah bahwa itu semua terjadi. Karena pencuri itu, si iblis itu sudah mengambil daripada kita. Dan sekarang saatnya Tuhan mengembalikan
mengembalikan. Dan dia merancangkan damai sejahtera itu. Amin. Amin. Katakan amin. Supaya engkau mendapatkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, Tuhan dengarlah siapa itu? Hah? Nah, lihatlah ya waktunya Tuhan. Lihatlah Tuhan yang berkata amin, maka berkat-berkat itu akan dicurahkan. Ya? Amin itu artinya apa? Ya Tuhan, aku meyakini firman-Mu itu terjadi atas hidupku. Jadi belajar mengaminkan firman Tuhan. Ya. Jangan mengaminkan hoax. Apa berita viral. Manusia sekarang ini tidak tahu hidupnya. Lebih percaya sama dunia maya sama daripada dunia nyata. Kita ini hidup di dunia nyata ya, bukan di dunia maya. Hoi orang-orang muda. Saya ngeri ya, betul lah. Hai generasi ini. Indonesia itu ternyata nomor 1 di dunia yang selalu megang handphone dan berinteraksi di internet. Nomor 1 di dunia. Jauh dibanding dengan negara-negara lain. Wah berarti kita lihat ini terus ini. Shopee. Apalagi terus. Tokopedia. Nah gitu kan ya. Lagi khotbah. Tokopedia kan ya. Astaga. Jogi senyum-senyum dia. Iya, sudah itu orang tua sekarang ya. Saya sering kadang-kadang saya lagi ngopi gitu ya, anaknya nangis terus dikasih lah handphone cepet-cepet. Oh, langsung diam anaknya. Langsung. Jadi saya bilang ya Tuhan, bapak maknya enggak sanggup diamin anaknya, kasih handphone langsung diam anaknya. Terus saya bertanya, handphone itu bapaknya, gitu kan? Iya kan? Bapaknya enggak sanggup diamin anaknya, lalu handphone lah yang akhirnya, terus besoknya anaknya sudah tahu gimana caranya minta handphone itu. Kalau enggak dikasih, sampai berguling-guling. Saya pernah lihat itu, sampai sudah bikin malu nih, kasih. Langsung tiba-tiba, diam gitu. Ini parenting modern abad ini. Orang tua asuhnya bukan lagi orang tuanya, tapi ini, saya bilang bahaya. Ya, dengarlah anak-anakku, ya. Saya percaya di tempat ini tidak seperti itu. Amin. Amin. Ya, ngeri loh, nomor 1 di dunia Indonesia. Kok sampai ke sini tadi ya? Terakhir di mana sih? Yeremia 29. Mana tadi, Dek? Noel. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang... Jadi Tuhan merancangkan damai sejahtera itu untuk apa? Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi hari depan kita penuh harapan. Hari depan saya penuh harapan. Hari depan kamu juga penuh harapan. Yang bicara siapa? Firman Tuhan. Lalu apa katanya? Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan, hari semua jemaat Tuhan bangkit berdiri.
Datanglah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku datang membawakan kelegaan kepadamu. Damai sejahtera. Peace. Rest. Amin. Itu kepadamu. Mungkin hari-hari ini engkau merasa capek, letih, dan mulai berbeban berat. Datang sama Tuhan. Saya coba atur firman Tuhan ini sedemikian rupa. Teratur, rapi. Biarlah Roh Kudus bicara kepada kita semua. Pribadi lepas pribadi. Secara pribadi. Saya tidak tahu apa yang nempel hari ini dari sekian banyak kata-kata dan kalimat yang keluar. Tapi saya berdoa. Kita diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Waktu saya siapkan firman Tuhan hari ini. Kemarin lusa saya cerita sama Pak Reva. Saya bilang saya belum pernah dengar khotbah ini. Saya belum pernah dapat bagian ini. Dan saya belum pernah ngajarkan ini dan khotbahkan ini. Bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang sembrono. Dia ngerancangkan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu tidak terjadi tiba-tiba. Dia pakai rancangan demi rancangan. Tuhan kita tuh Tuhan yang teliti. Tuhan kita tuh Tuhan yang detail. Tuhan kita tuh Tuhan yang lihat satu persatu dengan seksama. Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang sempurna. Belajarlah dari Dia. Belajar untuk tidak sembrono. Ya. Betul? Iya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, baru hari keenam terjadi manusia. Dia buat segala sesuatu tuh rapi tertata. Pagi terbit matahari. Malam terbenam. Tuhan tuh bicara tentang apa? Keteraturan. Ada siang, ada terang, ada gelap, ada pagi, ada malam. Teratur. Hai kita anak-anak muda, teraturlah dalam hidupmu. Seimbanglah dalam hidupmu. Atur sedemikian rupa. Hai orang-orang percaya, aturlah hidupmu sedemikian rupa. Jaga hidupmu sedemikian rupa. Karena Alkitab mengajarkan seperti itu. Dia menciptakan kita manusia. Itu secara teratur. Dia merancangkan kita secara rapi. Teraturlah hidupmu, rapilah hidupmu. Atur hidupmu sedemikian rupa. Sama seperti Tuhan sudah atur hidup kita sedemikian rupa. Segala sesuatu itu ya terjadi. Itu karena rancangan Tuhan, janji Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekali lagi rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan kita pun tidak pernah bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Tapi yang ada kita bisa mengabaikan rancangan Tuhan. Janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu
betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu sekalian, setiap orang tentu ingin berhasil dan sukses. Tapi berhasil dan suksesnya manusia menurut ukuran dunia itu tidak sama dengan ukuran Tuhan. Kapan seseorang itu dikatakan sukses? Ternyata waktu saya baca firman Tuhan bilang apa? Kamu sukses waktu kamu bisa mengetahui kehendak Allah terjadi dalam hidup. Kapan kita bisa mengetahui kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita? Waktu kita berdoa. Waktu kita datang sama Tuhan. Waktu kita minta sama Tuhan. Waktu kita cari Tuhan. Waktu kita ketuk pintu itu. Sampai pintu itu akan dibukakan. Saya berdoa jemaat di tempat ini. Seberapapun jemaat yang ada di tempat ini. Atau seberapapun yang mendengarkan secara online. Datanglah sama Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Di sepanjang tahun ini engkau akan melihat glorious itu. Amin. Penyediaan Tuhan yang mulia itu terjadi atas hidupmu. Atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas studimu, atas ministry di tempat ini. Nantikan Tuhan. Nantikan janji-janji Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Aktif, jangan pasif. Tekun itu aktif, tidak pasif. Cari itu kata aktif atau kata pasif. Carilah. Mintalah, carilah, ketuklah. Itu kata aktif atau pasif. Aktif, tidak pasif. Aktiflah dalam hidup. Lakukan kehendak Tuhan. Sudah cari dapat, lakukan kehendak Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, saya percaya Tuhan itu kasih kapasitas buat kita pribadi lepas pribadi. Amin. Betul? Waktu kita tidak bisa apa-apa, lalu Tuhan tambah. Waktu firman Tuhan bilang apa? Setia dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu perkara-perkara yang lebih besar. Jadi kalau kita mau dapat perkara yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, posisi yang lebih besar, status yang lebih tinggi, setia kepada hal-hal yang kecil. Kalau engkau setia kepada hal-hal yang kecil, maka hal-hal yang besar itu terjadi atas hidupmu. Kapasitas itu ditambahkan atas hidup kita. Dan itu terjadi atas semua area sektor hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, janjimu Tuhan seperti fajar pagi hari. Janjimu seperti fajar pagi hari. Silakan duduk Bapak Ibu. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu ya dan amin, dan rancangan-Mu indah atas hidup kami, dan rancangan-Mu juga indah atas gereja kami ini Tuhan, atas pelayanan kami di IGC ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi pelayanan kami di sini Tuhan, dan juga bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Rancangan-Mu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami
terima janji-Mu dan kami menikmati janji-Mu Bapa hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.